Terima kasih sudah klik video ini. Dan semoga kalian tuh sehat-sehat dimanapun kalian berada. Oke guys, di video sebelumnya itu kan gue menceritakan tentang bagaimana persiapan apa saja yang harus kalian siapin untuk kalian merantau di sebuah kota yang baru. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman pertama gue kerja especially gue di Tangerang Selatan, sampai gue di blacklist oleh salah satu kedutaan. Dan itu kesalahannya tuh karena konyol banget sih. Jadi oke, stay tune. Jadi gue ngeplay terus akhirnya gue dipanggil lah untuk interview di salah satu kantor itu di Tangerang Selatan. Setelah itu udah tuh, puji Tuhannya gue diterima. Setelah itu gue kerja, dan pekerjaannya itu gue di bagian administrasi keuangan dan umum ya, especially berhubungan sama data lah gitu. Dan pekerjaan ini juga tentang kita study di luar negeri, oke. Jadi berhubungan sama kedutaan, berhubungan sama berkas-berkas yang mendukung untuk studi tersebut. Oke, jadi cabangnya di sini, terus pusatnya tuh adalah di tempat lain, di kota A gitu. Oke, gue di sini, gue yang megang di sini. Oke, setelah itu lah, kerja berjalan beberapa bulan. Terus gue ditugasin untuk gue mengurusin berkas-berkas student untuk pengurusan, it's like visa and ya dengan teman-temannya lah gitu untuk berangkat gitu. Oke lah. Dan itu kalau mau gue kan di Tangerang Selatan ya, jadi kalau mau pergi ke Jakarta kan, kedutaan itu kan semuanya kan di Jakarta kan, kedutaan apapun, negara apapun itu kan semua di Jakarta. Jadi gue dari Tangerang Selatan itu harus dari pagi banget naik kereta. Oke. Dan gue emang gue sih udah biasa naik kereta juga pas gue datang di sini, cuman kayak oh my god, pagi-pagi banget tuh gue belum pernah merasakan gitu. Dan ternyata pagi-pagi itu tuh seperti oh my god, itu tuh berdesakannya tuh minta ampun, sampai kayak apa ya, tau gak sih, berhimpitan yang luar biasa gitu. Dan gue tuh udah pernah mengalami kayak gitu. Tapi untungnya kan di kereta itu kan bagian belakang, depan sama belakang itu kan punya cewek. Oke, jadi gue disitulah. Jadi udahlah, bodo amat mau berdesakan model apapun itu, yang penting gue di gerbongnya tuh gerbong cewek gitu. Dan gue tuh pernah bawa duit 11 juta cash, dan itu naik kereta. Itu naik kereta berdesakan kayak begitu. Oh my god, gue kayak oke, nggak ada yang tahu nih. Ya udahlah, ya bagaimana lagi gitu kan, gue mau naik busway, gue nggak tahu arahnya, gue mana Gojek atau Grab itu pun mahal. Jadi ya udah, jalan satu-satunya gue naik kereta. Udah. Setelah itu udah tuh, adalah pernah ditugasin untuk ke satu kedutaan di negara itu. Jadi gue tuh harus ngurusin beberapa anak, dan itu tuh bukan cuma beberapa tapi banyak, belasan anak yang harus ngurusin visa di kedutaan tersebut. Oke. Dan gue bodohnya sebenarnya sih, salah gue sih sebenarnya sih. Jadi minta maaf sebesar-besarnya untuk my company dulu. I'm so sorry. Tapi mereka sih nggak menyalahkan gue sih, karena mereka juga mungkin menyalahkan company mereka, karena ya mereka menyelamatkan gue gitu loh. Udah, setelah itu kita pergi ke sono, anak-anaknya pada ke sana juga. Karena kalau mau ngurus visa itu kan berarti harus orang yang bersangkutan harus ke sana. Nah, gua tuh hanya membawa data doang untuk mereka interview. Kan kalau ngurus visa itu kan mereka harus diinterview dulu. Udah. Nah, salahnya gua,
Tahu nggak sih guys, gue salahnya di mana? Jadi setiap dokumen-dokumen anak-anak itu kan harus perlu ada tanda tangan. Oke, gue gue dengan bangganya gue tanda tangan satu persatu dokumen anak-anak itu kayak itu kayak apa ya, bukan sih itu tanda tangan mereka, tapi gue jiplak gitu. Tapi gue bodohnya itu gue nggak ganti pulpen, jadi satu pulpen itu tuh gue pakai buat semua. Jadi tahu nggak sih, semuanya tuh pada ditolak. Gue kayak oh my god, ini karena gue nih. Jadi orang yang kerja di kedutaan itu tuh mereka tuh kayak lihat semua kan mereka kan masuk bareng nih. Jadi pas mereka ngecek kok semuanya tintanya sama, terus kayak tanda tangannya juga pada sama. Maksudnya tanda tangannya beda-beda, cuman kalau satu orang yang tanda tangan itu kan pasti sama kan. Itu kayak jadi sama semua gitu. Udah, dan ditolak visanya. Udah, setelah itu ya itu urusan company gue lah. Maksudnya mereka nggak menyudutkan gue, tapi mereka juga belajar dari kesalahan juga. Karena seharusnya itu tanda tangan itu tuh harus per orang itu tuh harus tanda tangan. Mereka tuh kelalaian karena mereka nggak persiapin dari awal gitu. Jadi udah, itu nggak di ACC, visanya tuh nggak di ACC, makanya ya udahlah company gue yang ngurusin soal itu. Itu pengalaman yang dan gara-gara masalah itu kan gue yang ibaratnya apa ya, kayak agent gitu kan. Gue kan yang bawa mereka, jadi otomatis KTP gue itu tuh ke mereka. Jadi kalau masuk situ kalau pakai KTP gue itu bakalan udahlah di blacklist, udah nggak bisa masuk ke kedutaan itu. Oh my god, jadi gue kalau mau pergi ke negara itu gue harus pakai visa yang lain, nggak bisa pakai visa itu. Udah, tapi menurut gue sih apa ya itu pelajaran buat gue juga sih. Dan gue mencintai company gue yang dulu karena mereka melindungi gue. Thank you so much. Terus apa ya? Oh, di company gue yang dulu juga gue bisa kenal orang baru, especially orang-orang kaya ya, yang maksudnya yang banyak duit, yang belum pernah gue temuin lah. Dan menurut gue sih semua rata-rata pada baik sih. Maksudnya orang-orang itu yang pernah gue temuin tuh rata-rata menurut gue pada baik semua. Kayak apa ya, nggak ada sombongnya, nggak ada songongnya, terus pada sopan santun gitu. Gue kayak oh my god, ternyata tuh masih banyak orang kaya yang baik di luar sana gitu. Jadi dari situ gue belajar bahwa harusnya semakin kita kaya semakin kita merendah diri gitu loh. Dan mungkin persepsi gue bahwa karena gue lagi mengurusin berkas-berkas anak-anak mereka, jadi mereka pada baik kali ya sama gue tuh. Ya ampun, itu yang benar-benar pengalamannya luar biasa banget sih buat gue. Dan dari company itu pun karena gue mengenal banyak orang, apalagi gue langsung di push untuk kenal orang kaya, bisa ngobrol sama mereka tuh. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih. Gue bisa berbagi, sharing, bisa memecahkan masalah apapun itu. Kalau mereka nanya gue bisa jawab. Itu sih pengalaman yang buat gue tuh bisa ngobrol sama orang, bisa kayak walaupun gue dari timur yang basicnya tuh ya kalau mau dibilang ngobrol sama orang yang kaya itu jarang banget sih. Nah jadi gue kayak, dan dengan pengetahuan yang gue miliki pada saat gue kuliah, pada saat gue sekolah, yang penting kita tahu intinya, kita tahu permasalahannya, dan kita tahu jawabnya. Ya udah, kita tinggal mengolah kata aja yang supaya mereka tuh bisa paham dan ngerti apa maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Itu sih Wak. Jadi gue kayak
belajar banget sih, dan berterima kasih buat company gue yang dulu itu tuh, semoga sukses. Oh, dan dari company itu gue bisa naik Damri, gue bisa naik Damri dari sini ke bandara, karena kan gue tuh mencakup semua kerjanya itu tuh administrasi, terus gue harus jalan-jalan ke Jakarta, gue juga harus jalan-jalan ke bandara buat nganterin anak-anak itu sampai mereka pada berangkat untuk studi di luar negeri. Dan dari situ gue itu bisa naik Damri sampai sana, disambut oleh orang-orang tuanya, gue yang ngasih segala perlengkapan yang mereka punya, gue harus briefing mereka satu-satu, dan itu anak-anaknya tuh pada pintar-pintar banget. Dan gue sih bersyukur sih gue bisa ditempatin di situasi yang kayak gitu, supaya gue bisa berusaha untuk sampai mana sih pengetahuan yang gue miliki untuk ngobrol sama orang. Itu gue bersyukur banget sih untuk pengalaman pertama gue kerja tuh. Ya seperti itu aja sih guys, cerita pengalaman pekerjaan gue yang pertama. Dan gue bersyukur dan sangat amat bersyukur sama pekerjaan gue yang pertama itu, karena gue banyak banget dapat pelajaran yang sangat berharga yang mungkin gak semua orang bisa dapetin. Karena itu maksudnya gue dituntut untuk langsung terjun, yang tadinya gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak expect bahwa gue harus pergi ke kedutaan negara-negara yang lain, terus gue harus ketemu orang-orang yang kaya, gue harus pintar ngomong, pintar ngambil keputusan, pintar jawabin semua pertanyaan dari mereka. Jadi itu sih, gue respect banget sama company gue, thank you full. And ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang di luar sana yang baru awal mau kerja. Kalau menurut gue, ambil hikmah dan pelajaran dari pekerjaan itu, karena setiap pekerjaan itu kita tuh pasti bisa mengambil pelajaran apapun itu. Jadi kalian harus menghargai pekerjaan kalian, kalian harus mencintai pekerjaan kalian walaupun belum ada basic, walaupun belum ada pengetahuan. Intinya harus menyayangi, mencintai, dan mendalami setiap profesi, setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan buat kalian. Gitu ya guys. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Bye-bye.